Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di surat Ali Imran ayat 156, insyaallah sampai ayat 158. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah kafir. Di sini yang dimaksud di sini orang-orang kafir, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, ya. Meskipun konteks dari ayat ini ditujukan untuk orang-orang munafik, tetap saja redaksi umum yang diambil sebagai pelajarannya, ya. Maka dijelaskan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman, ya, menyerupai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Tuhan mereka, yang tidak pula kepada qada dan qadar, dari kalangan orang-orang munafik dan selainnya. Penyerupaan yang paling terlarang kita sebagai orang-orang beriman kepada orang-orang kafir adalah tentang akidah mereka, prinsip mereka, termasuk pula hal-hal yang menjadi kekhususan mereka dalam hal ibadah maupun non ibadah. Kemudian Allah berfirman, wa qalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Artinya sesama orang-orang kafir terikat hubungan persaudaraan kekafiran. Sebagaimana kalau orang-orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman bersaudara, maka di sini juga Allah mensifatkan orang-orang kafir sesama mereka bersaudara, ya. Yang mempersaudarakan mereka adalah kekafiran mereka tersebut, ya. Betapa dekatnya hubungan mereka, seakan-akan mereka terikat hubungan persaudaraan, ya, yaitu persaudaraan dalam hal kekufuran, sebagaimana kaum muslimin yang Allah sebut bersaudara meskipun tidak tersambung nasab, tapi disebut persaudaraan karena keimanan mereka. Maka sudah sepantasnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, bersifat tegas kepada orang-orang yang kufur, ya, bukan malah meniru-niru mereka atau bahkan berlaku seperti bersaudara dengan mereka, karena Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah, ya. Tidak sepatutnya bagi suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang, ya, sangat dekat kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum, meskipun orang-orang tersebut adalah ayah-ayah mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara kandung mereka sendiri, atau keluarga terdekat mereka. Dan memang sudah naluriyah seseorang yang beriman kepada Allah akan berseberangan dengan orang yang kufur kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannada, roh-roh itu saling berkelompok, ya. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling mengenali akan saling cocok, ya, akan saling mendekat. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, yang saling menjauh, yang saling tidak kenal, pasti tidak akan cocok. Bagaimana mungkin kekafiran dan keimanan akan menyatu? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka tetap saja, meski demikian secara naluriah kita tidak akan nyaman dengan kekafiran, ya, maka tetap kita harus menjaga pergaulan, sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili, ya, seseorang itu berada di atas agama kekasihnya. Khalil itu kekasihnya, orang paling dekat, orang yang paling dia sayang, ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil,
maka perhatikanlah siapakah yang kalian jadikan orang dekat, kekasih kalian yang kalian cintai, yang kalian idolai, yang kalian sukai, yang kalian jadikan teman dekat. Perhatikan siapa yang diambil. Ya, kalau yang diambil justru orang-orang yang kufur kepada Allah, yang sering mengolok-olok ayat Allah, khawatirnya memang sekarang tidak nyaman, nanti malah biasa, nanti malah justru mengikuti mereka. Kemudian Allah berfirman, idza darabu fil ardi aw kanu guzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Yaitu ketika mereka berkata kepada saudara mereka ketika mereka sedang bersafar di jalan Allah atau ketika mereka sedang berperang, law kanu indana, sekiranya saudara-saudara kami orang-orang munafikin sesama kami berada bersama kami, ma matu wa ma qutilu, maka mereka tidaklah akan mati dan tidak akan dibunuh. Lihat bagaimana kematian menjadi puncak ketakutan mereka, ya. Kematian itu sendiri, sehingga mereka orang yang mati di jalan Allah mereka sesali. Teman-teman mereka, saudara-saudara mereka yang mati di jalan Allah, mereka sesali. Padahal kalau sesama muslim melihat saudaranya yang wafat di jalan Allah justru berbahagia, mereka tidak, justru semakin sesal, marah, ya, tidak menyukai saudaranya wafat di jalan Allah, ya. Ini karena tidak adanya keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir. Ucapan mereka ini sebagai bentuk kufur, bahkan termasuk kufur kepada qada dan qadar Allah. Laukanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya mereka bersama-sama kita, tidaklah mereka mati atau dibunuh. Seakan-akan kalau bersama mereka sudah pasti hidup. Ya, ini melangkahi qada dan qadar Allah. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, wa in asabaka syai'un, kalau kalian ditempa sesuatu, ya, fala taqul, jangan kalian berkata, lau anni fa'altu kana kaza wa kaza, seandainya aku melakukan ini maka akan begini. Ya, kalau ditimpa musibah dilarang pengandaian-andaian, ya. Walakin akan tetapi qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan telah terjadi dan dia melakukan apapun yang dia kehendaki. Fa inna law, sesungguhnya kata seandainya, ya, taftahu amalas syaiton, ya, membuka amal-amal syaiton. Karena ucapan seandainya ini berbahaya, ya. Karena yang pertama, ucapan setelah seandainya tersebut, kan misalkan seseorang ditabrak mobil, ya. Kemudian setelah ditabrak malah dia bilang ini dalam rangka menentang takdir Allah atau marah kepada takdir Allah. Coba seandainya saya di rumah tadi, ya, ini tidak terjadi, ya. Coba seandainya saya di rumah tadi, ini terjadi. Ini niatnya kalau niatnya seperti orang-orang munafik, ya, menentang takdir Allah, ya, maksudnya marah kepada takdir Allah, maka dia kufur sebagaimana kufurnya orang-orang munafik. Disinilah pintu syaitan ketika dia mengucapkan seandainya tersebut, ya. Siapa yang tahu juga kalau dia tetap di rumah, mobil masuk ke dalam rumahnya dan menabrak juga dia. Jadi tidak ada kepastian kalaupun dia tetap di rumah, dia selamat sebagaimana dia keluar dari rumah. Karena itu ilmu Allah. Tidak boleh bilang seakan-akan kita lebih tahu dari Allah. Kalau kita di rumah kita bagaimana? Kita tidak tahu. Ya, Allah lebih tahu. Makanya dilarang mengucapkan seandainya dalam dua hal, yaitu yang pertama untuk menentang Allah, ya, karena marah kepada takdir Allah. Seandainya begini, maka begitu, dalam rangka menentang atau dalam rangka menggugat takdir Allah juga termasuk, ya. Jadi ini terlarang, ya. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Adanya ucapan tersebut malah Allah jadikan sebagai penyesalan bagi hati-hati mereka, ya. Maka tambah lagi, tidak Allah cabut
kekesalan tersebut, kemarahan tersebut dalam hati-hati mereka, malah tambah sesal, tambah marah terhadap ketentuan Allah, sehingga tambah terus tetap di dalam kekafiran mereka. Kemudian Allah bantah, wallahu yuhyi wa yumit, Allah yang maha menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Kata Imam Ibnu Katsir, semua makhluk berada di dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah, urusan semuanya dikembalikan kepada Allah. Tidak ada seorang yang hidup, tidak ada seorang yang wafat kecuali berdasarkan ketentuan takdir dari Allah. Tidak ditambahkan umurnya, tidak pula dikurangi, melainkan dengan keputusan juga dan takdir Allah. Dia menghidupkan, ya, atau membiarkan hidup, maksudnya menyelamatkan seseorang dalam artian menyelamatkan, atau mewafatkan seseorang dimanapun dan kapanpun Allah kehendaki. Maka di sini membantah akidahnya orang-orang munafik, seakan-akan kalau tidak keluar maka pasti selamat. Tidak demikian. Berapa banyak orang juga yang diam-diam di rumah, tiba-tiba wafat, tiba-tiba ada yang jatuh dari langit, tiba-tiba mobil masuk ke dalam rumahnya, menabraknya. Tidak ada yang bisa memastikan keselamatan, sebagaimana tidak ada yang bisa memastikan kalau dia keluar dia pasti wafat, kalau dia tetap di rumah dia pasti selamat. Tidak demikian, ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Berarti pengetahuan Allah dan penglihatannya meliputi seluruh makhluknya bersamaan. Orang yang sekarang di sini dan orang yang lagi di ujung barat, ujung timur bumi, Allah tahu semuanya. Di detik yang sama Allah tahu. Kemudian Allah berfirman, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatu khairun mimma yajma'un, ya. Dan jika kalian dibunuh di jalan Allah atau kalian wafat, ya, la maghfiratun minallah, sungguh maghfirah Allah, ampunan Allah, wa rahmat, ya, dan juga rahmatnya khairu mimma yajma'un, lebih baik dari apapun, berapa banyak pun yang kalian kumpulkan di dunia. Karena wafat di jalan Allah balasannya langsung, mati syahid balasannya adalah surga, ya, langsung. Kita di orang-orang yang syahid di jalan Allah, ruhnya ditaruh di burung-burung di surga, sehingga ruhnya tersebut bisa melihat nanti posisinya nanti di surga nanti. Jadi sudah dikelilingi, sudah masuk ke dalam surga, bukan secara fisiknya, karena nanti baru masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW adalah orang pertama yang wafat, yang masuk ke dalam surga. Sekarang sampai nanti hari kiamat, ya, ruh-ruh mereka berada di burung-burung yang berkeliaran di surga. Jadi diberi nikmat oleh Allah dengan ruhnya disertakan di burung-burung di surga sekarang ini, sehingga mereka bisa melihat tempat mereka nanti ketika hari kiamat, ya. Wala in mittum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalau kalian wafat, ya, atau kalian terbunuh, ya, di sini jadi wafatnya kalian karena wafatnya natural atau wafatnya kalian karena terbunuh di jalan Allah, apapun itu, la ilallahi tuhsyarun, pasti cuman kepada Allah saja kalian dikumpulkan. Jadi tetap saja, kata ini membantah lagi orang-orang munafik, ya. Kalaupun kalian wafat di mana saja dengan cara apapun, ujung-ujungnya kembali kepada Allah, ya. Jadi mau pilih mana, mau mati dalam keadaan kekafiran atau mau mati dalam keadaan muslim beriman, ya. Kalau mati dia dalam muslim, maka tidak peduli lagi wafatnya di atas ranjang atau wafatnya melalui pedang orang-orang yang kufur kepada Allah, maka inilah yang paling baik. Meskipun demikian, orang mati di atas ranjangnya, selama niatnya memiliki niat yang jujur bahwasanya dia ingin wafat di jalan Allah, maka tetap dia mendapatkan syahid tersebut. Demikian pula disebut di sini orang-orang munafik, meskipun mereka wafat, ya, di atas ranjang, atau bahkan mereka wafat dibunuh di jalan Allah, karena kekafiran mereka tidak dihitung syahid, ya. La ilallahi tuhsyarun, pasti cuman kepada Allah saja mereka kembali, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dahulu, bukan pada siapapun sirna,
hanya kepada Allah. Jadi hati-hati ya, semoga kita wafat di atas keimanan dan keislaman, karena cuman itu yang diterima Allah nanti di hari kiamat. Semua amal ibadah yang paling menentukan dulu kalau dia muslim, kalau dia beriman. Selain itu maka hapuslah ya, bertebarlah amalnya dihapus bagaikan debu yang bertebaran. Nauzubillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.